Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi 14 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah subsidi 1 tahun 4 bulan kurungan. Selain menolak kasasi Anas Urbaningrum, Majelis Hakim Agung juga mengharuskan Anas membayar uang pengganti 57,5 miliar rupiah kepada negara. Bila uang pengganti tidak dilunasi dalam waktu 1 bulan, maka seluruh kekayaan Anas akan dilelang. Dan bila belum cukup, hukuman Anas akan ditambah 4 tahun penjara. Sebelumnya di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI sebenarnya telah meringankan vonis pengadilan negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Anas Urbaningrum, anggota Komisi 10 DPR oleh hakim, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan proyek Hambalang. Merasa hukuman belum setimpal, Majelis Hakim Agung MA yang terdiri atas Artijo Alkotsar, Krishna Harahap, dan MS Lume itu mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Alasannya, menurut Mahkamah Agung, masyarakat harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak dipilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya. Mahkamah Agung memperberat vonis Anas Urbaningrum, itulah tema dialog kita kali ini. Untuk membahasnya telah hadir di studio kuasa hukum Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, dan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Dian Adriawan. Dan kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Sebelum dialog kita mulai, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Majelis memutuskan menolak kasasi dari terdakwa atau pemohon 1 Anas Urbaningrum, kemudian mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum. Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 47/PIK/2014/PT.DKI tanggal 4 Februari 2015. Ya, itu tadi pernyataan dari juru bicara Mahkamah Agung mengenai ditolaknya kasasi Anas Urbaningrum dan dikabulkannya permohonan kasasi dari jaksa penuntut. Mas Firman, ini kalau kita bicara soal hukuman Anas ini ya orang pasti akan berkata ini menjadi bumerang sebetulnya bagi Anas ketika banding itu sudah dikurangi hukumannya, dikasasi malah dilipat gandakan gitu. Iya. Jadi ada yang menarik dari putusan Artijo ini, sebuah perspektif. Bukan hanya Artijo ya, ini kan yang dipimpin oleh Hakim Agung Artijo Alkotsar. Ya. Karena saya melihat ini hampir memiliki skema yang sama dengan putusan-putusan Artijo yang lain sebenarnya, kan yang memimpin dia. Jadi kalau ada pandangan semacam ini, putusan Artijo ini bisa memberikan presiden buruk tentang lembaga kasasi sebagai seolah-olah sebagai lembaga pemberatan hukuman. Nah, kalau itu presiden yang muncul pada akhirnya, kemudian orang enggan untuk melakukan kasasi, ini yang hemat saya sebenarnya bisa terjadi distorsi sistem peradilan. Ya, jadi judicial effect dari putusan Artijo ini bisa merusak kredibilitas lembaga kasasi. Orang menjadi takut lembaga kasasi ternyata sekedar lembaga pemberatan hukuman, ya, bukan lembaga pengadilan, ya, atau penegak hukum dan penegak keadilan. Karena saya bisa mengatakan hal semacam ini, pertama asumsinya adalah dua putusan sebelumnya, Pengadilan Judek Fakti tingkat pertama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak sampai jangkauannya dari fakta-fakta yang ada sampai pada peradilan kasasi itu faktanya sama semua. Tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan di MA itu memang judek juris kan? Iya, judek itulah fakti lagi. Judek fakti tapi judek juris. Aturan-aturan itu dia hanya membatasi diri hanya pada persoalan hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, fakta apa? Pertimbangan hukum yang seperti apa sampai pada penilaian
tentang adanya pencabutan hak politik itu. Karena hemat saya sebenarnya Judek Fakti juga sudah melakukan penilaian dengan menghadirkan ahli sampai pada konklusi tidak ada pertimbangan yang menilai bahwa perlu dilakukan pencabutan hak politik itu. Itu yang pertama. Jadi bagi saya dengan fakta yang sama atau katakanlah dengan kewenangan sebagai judek juri saja yang pertimbangannya sangat lebih terbatas. Kenapa bisa membuat sebuah pertimbangan yang jauh dari judek fakta? Jadi menurut Anda itu satu hal yang salah? Iya, yang melampaui wewenang sebagai judek juris menurut hemat saya. Oke, Mas Dian, tanggapannya soal ini. Apa iya ini memang Majelis Hakim MA ini salah dalam melakukan fungsinya? Ya, jadi begini, kalau kita mengacu pada KUHAP ya, memang di situ tidak ada ketentuan yang membatasi. Apakah Majelis Hakim Mahkamah Agung ini untuk kasasi ini bisa memperberat atau menetapkan atau memperkuat suatu putusan pengadilan di tingkat bawahnya. Hanya kalau melihat pengalaman di beberapa negara, ya, bahwa memperberat suatu hukuman dari pengadilan tingkat bawahnya itu hanya bisa kalau ternyata pemidanaan di tingkat minimum khususnya itu tidak terpenuhi untuk mencapai minimum khusus. Jadi misalnya untuk tindak pidana korupsi ada minimum khusus misalnya 4 tahun, maksimumnya misalnya 20 tahun. Nah, apabila putusan hakim tingkat bawahnya hanya memutus 2 tahun, nah disinilah peran daripada hakim Mahkamah Agung untuk kasasi untuk menaikkan menjadi minimal 4 tahun. Nah, tetapi kalau melebihi dari itu, menurut saya di beberapa negara seperti di Belanda, di Jerman, di Amerika sekalipun itu tidak ada. Tapi kan sistem hukum kita memang berbeda kan dengan mereka. Sistem hukum tiap negara tidak bisa disamakan, bukan? Iya. Kenapa saya katakan tadi mengambil referensi dari Belanda? Bagaimanapun kita juga menganut civil system ya. Dan kemudian posisi hakim di Mahkamah Agung ini sebagai dalam tingkat kasasi ini memang dia adalah iudex iuris. Jadi secara objektif tidak pernah melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan sebenarnya. Jadi kemudian kenapa bisa artinya boleh nggak saya katakan gini, Mas Dian? Artinya sebetulnya proses pembuktian ini juga untuk Mas Firman bahwa itu sudah selesai di tingkat sampai tingkat tinggi. Iya, kan itu sudah selesai. Yang dilihat adalah aturannya tinggalkan. Apakah aturan ini sudah diterapkan dengan benar atau belum? Betul. Kan itu sebetulnya. Iya. Jadi kalau untuk kasasi kan melihat apakah suatu peraturan hukum itu tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang apakah di tingkat pengadilan negeri ini atau di pengadilan tinggi ini majelis hakim itu tidak menerapkan aturan hukum itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Tetapi kemudian kalau memperberat hukuman apalagi dengan menambah 2 kali lipat dari putusan yang ada, memang kelihatannya ada agak janggal menurut saya di sini. Agak janggal. Iya. Oke, Anda tidak melihat misalkan ini kan saya nggak tahu persis bagaimana ini karena saya juga bukan praktisi, bukan ahli hukum juga, tapi dalam upaya pemerintah saat ini yang sedang jor-joran untuk memberantas korupsi, apakah itu tidak bisa dijadikan satu alasan? Saya kira kita tentu harus mengacu tetap pada hukum ya, pada hukum, pada prinsip-prinsip hukum, pada asas-asas hukum. Jadi kita juga memposisikan satu tindak pidana korupsi itu ya tentunya perlakuannya tidak dalam tanda kutip ya juga harus dilihat dalam konteks hukum. Kalau konteks hukum artinya kita lihatnya kan berarti aturannya kan, undang-undangnya kan. Iya. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh MA itu tidak melanggar undang-undang yang ada, begitu kan? Ya, maksud saya begini, dalam hal memberikan putusan di tingkat kasasi yang tadi saya katakan ya, memang secara tegas itu tidak diatur dalam KUHAP untuk memperberat. Nah, hanya tentunya kalau kita mengacu kepada suatu proses misalnya katakan dari sisi teoretiknya itu dengan perbandingan hukum di beberapa negara, ya kita bisa mendapatkan jawaban bahwa sebenarnya hakim di tingkat kasasi hanya sifatnya iudex iuris. Iudex iuris, oke. Nah ini Mas Firman apa yang akan dilakukan ini? Tapi boleh nggak saya tahu apa yang pertama kali pada saat menyampaikan ini ke Mas Anas ya Mas Anas seperti biasa tenang ya kan. Saya tahu Mas Anas itu tenang tapi saya tahu hatinya itu bergejolak. Iya. Cuma dia satu pertanyaan
tidak seperti yang lalu ya. Ada beberapa pertanyaan seperti waktu yang lalu kan ada beberapa statement kok malaikat ditangkap polisi ya. Kira-kira guyonnya masih seperti itu. Kok hakimnya seperti itu. Ya. Jadi beliau sama selalu juga, memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ya sama juga ketika yang muncul, kasus, sama ya, yang muncul dua akhirnya komisioner ayo ditangkap polisi Monas itu. gitu juga. Ya, itu semua dia penuh dengan retorika dan metafora ya. Selalu menyampaikan pandangan dalam bentuk simbolisasi seperti itu. Jadi ketika diskusi dengan Mas Anas, memang ada sempat pertanyaan kepada saya kenapa hakimnya seperti itu. Kemudian kita mendiskusikan kira-kira pencabutan hak politik ini berangkat dari perspektif yang mana nih dari tiga. Rupanya ya saya bisa menelisik pencabutan hak politik ini ada relevansinya dengan logika Hakim Artidjo karena itu kan disertasinya dia tentang korupsi politik. Tapi menjadi soal bagi saya dia tidak konsisten dengan teori-teorinya ketika bangunan kasus Mas Anas Urbaningrum ini penuh dengan konspirasi politik, tapi dia tidak menggunakan teori-teori itu untuk mengungkap ya kasus ini secara tuntas, ya konspirasi politik seperti apa yang selama ini sudah orang tahu, tetapi hanya mempersonalisasikan, melokalisir persoalan hanya kepada Mas Anas Urbaningrum itu yang. Oke, Mas Firman, sebelum dilanjutkan ini ada satu penelpon dari Cinere, Pak Usi. Selamat pagi, Pak Usi. Selamat pagi, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, saya mengharapkan sesuai dengan sumpahnya Pak Anas aja Pak. Ya. Itu kan kalau dia Anas korupsi Rp1 digantung dia di Monas, itu aja Pak. Ya, itu saja ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, inilah sebetulnya yang coba kita bahas sekarang sebetulnya Pak Fauzi. Ya. Ini saya tanggapi langsung Pak Fauzi ya. Kalau soal Monas itu metafora, yang metaforanya Pak Anas bahwa Monas itu kan memang tidak ada hukuman gantungan di atas Monas, tapi Monas itu secara demografi posisinya tidak jauh dari istana begitu. Jadi kalau dibangun dalam sebuah teori politiknya korupsi politiknya, anggaplah yang didesain oleh Pak Artidjo Alkostar sebagai orang yang mendalami persoalan itu. Ya, walaupun saya melihat inkonsisten di situ. Ini kan mestinya bangunan kasus yang sejak awal muncul persoalan-persoalan yang unfairness proses. Kita sama-sama tahu mulai dari prosedur awalnya, sprindik bocor dan sebagainya. Ini kan integritas kasus penanganan kasus Mas Anas penuh dengan persoalan-persoalan yang lebih politis daripada persoalan hukumnya. Jangan-jangan malah menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politisnya kan begitu. Ya, artinya, ini bisa saja terjadi dalam sebuah dinamika politik, hal-hal semacam ini lazim terjadi. Ya. Kalaupun ini bukan metafora, nggak ada juga yang mau gantung Anas di Monas juga. Artinya sebenarnya ingin ditegaskan, sebenarnya persoalan yang kaitan dengan yang dituduhkan, ini kan bahasa seorang yang bukan bahasa hukum, ya kan, orang yang Mas Anas ini kan orang yang paham dunia politis, maka bahasa-bahasa simbol itu mungkin bisa memberikan penjelasan secara sederhana bahwa dia tidak terlibat sebenarnya dengan urusan-urusan yang menyangkut proyek Hambalang itu. Ya, itu kan pernyataan Anas, tapi proses pengadilan. Tapi realitas pengadilannya memang sebenarnya dari judek fakti tingkat pertama, kedua tidak ada fakta yang terkait dengan Hambalangnya, ada persoalan kongresnya. Ya ini yang ditanya adalah biaya kongres. Sampai sejumlah itu adalah persiapan kongres, biaya pemenangan kongres. Itu akhir dari pemeriksaan kasus. Apakah Mas Anas masih akan melakukan upaya hukum lain? Ya sebenarnya dengan diskusi dengan Mas Anas ya pertama ya dia tenang aja, terus kemudian selalu berdiskusi dengan PH ya walaupun belum paripurna. Dengan saya ya sempat diskusi kira-kira bagaimana menyikapi putusan ini. Saya mengatakan ada dua perspektif. Perspektif yuridis dan atau perspektif akademis. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti. Mas Dian.